Assalamualaikum saudara-saudara. Perang kata-kata antara Jokowi dan kubu PDIP terus berlanjut. Setelah kemarin Jokowi mengatakan bahwa dia masih menyimpan kartu anggota PDIP, hal itu kemudian memicu reaksi dari Komarudin Watubun, Ketua DPP PDIP bidang kehormatan partai, yang menyebut bahwa Jokowi tidak tahu malu karena de facto dia bukan lagi anggota. Kemudian alasan mengapa Jokowi tidak diberi surat pemecatan karena kata PDIP menjaga kehormatan Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala negara, begitu Komarudin Watubun bilang. Selain itu juga ada pernyataan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, yang menegaskan bahwa Jokowi dan keluarganya bukan lagi anggota PDIP. Nah, ketika itu dimintakan konfirmasi atau tanggapan dari Jokowi, Jokowi bilang bahwa ya berarti partainya partai perorangan gitu. Nah, ini seperti ingin menyinggung atau menyindir Ketua Umum PDIP Megawati. Nah, ini artinya bahwa konflik antara PDIP dan eh, Jokowi ini terus berlanjut sampai hari ini. Apa yang sebenarnya yang terjadi dan bagaimana endingnya nanti, kita akan membahasnya bersama Halili Hasan, seorang dosen ilmu politik, aktivis, dan juga seorang observer politik. Apa kabar, Bung Halili? Baik, Bang Ali, kabar baik. Ya, Bung, ini PDIP dan Jokowi ini semakin seru saja konflik verbalnya ya, bahwa Jokowi mengatakan dia masih punya anggota, kartu anggota, kemudian PDIP menegaskan bahwa Jokowi bukan lagi anggota partai gitu. Eh, Keaktifan Jokowi memberi tanggapan ini sepertinya Jokowi ingin terlihat relevan bahwa dia masih menjadi bagian dari PDIP. Sementara di sisi lain PDIP jelas-jelas terlihat terganggu dengan statement-statement Jokowi. Apakah dinamika ini akan mengganggu soliditas internal PDIP atau justru menguatkan soliditas PDIP menurut Anda? Ya, saya kira kalau kita melihat PDIP secara kelembagaan ya, kemudian harus dilihat apa versus Jokowi dalam kurung dan keluarga gitu ya. Saya kok cenderung melihat bahwa secara kelembagaan PDIP pasti akan lebih solid, semakin solid dengan situasi ini karena kita punya paling tidak beberapa catatan ya yang membuat PDIP itu tampaknya memang harus kalau kemarin all out untuk pilkada, sekarang all out melawan Jokowi gitu kan secara terbuka gitu. Karena Jokowinya kan juga mancing pertarungan secara terbuka. Pada bagian ini saya ingin mengatakan bahwa tampaknya seluruh sumber daya PDIP itu akan semakin mengeras gitu ya. Identitas mereka akan semakin mengental gitu sebagai wong cilik, sebagai apa kubu Marhenis lah secara umum gitu ya kita bisa katakan. Sementara di bagian yang lain kita melihat bahwa Jokowi tidak punya uh, pilihan tentu saja untuk apa namanya semakin menegaskan dirinya bahwa dia faktor gitu ya, bahwa dia relevan untuk dibincang publik dan relevansi itu akan semakin kuat dengan uh, pertarungan dalam tanda petik verbal gitu ya, pertarungannya dalam tanda petik gitu ya, verbal perang kata-kata antara dia dengan PDI Perjuangan. Kita kemarin sempat menyebut atau memetakan bahwa Puan Maharani bisa-bisa dia menjadi faktor yang bisa membukakan pintu bagi Jokowi untuk kembali relevan di tubuh PDIP. Apakah Anda tetap melihat bahwa dalam situasi seperti saat ini, di mana benturannya semakin mengeras, Puan Maharani akan memilih untuk loyal kepada partai ketimbang kemudian dia membukakan pintu bagi orang yang oleh banyak anggota partai sudah dicap sebagai pengkhianat, yaitu Jokowi?
Ya, kalau kita lihat ya saya kira tidak banyak berubah analisa yang kita bisa berikan. Maka satu-satunya cara untuk pada akhirnya Jokowi mungkin menginfiltrasi ya hanya faksi Puan. Kalau yang lain rasanya tidak mungkin. Dan kalau melihat misalnya godaan-godaan dari partai lain kan sudah mulai kelihatan. Tapi tampaknya satu-satunya partai yang menurut saya paling potensial untuk dikooptasi oleh Jokowi ya hanya PDI Perjuangan, dan jalan masuk untuk ke sana hanya faksi Puan. Kalau yang lain itu sudah mengalami pengentalan dan tampaknya perang terbuka melawan Jokowi yang dicap sebagai pengkhianat partai dari sebelumnya petugas partai itu menurut saya tampaknya dalam tanda petik kemarahan orang-orang di luar faksi Puan itu sudah berada di puncak, apalagi ketika kemudian ada kesan ya seperti yang pernah saya bilang sebelumnya, Jokowi dengan statement-statementnya soal KTA, soal kartu tanda anggota itu cenderung mengolok-olok sebenarnya. Kita mencoba memahami situasi ini secara lebih saintifik, kita mencoba meminjam teori legitimasi dari Beberian. Tampaknya memang sedang ada pertarungan antara legitimasi karismatik Jokowi sebagai tokoh populer dengan versus legitimasi tradisional PDIP. Dalam konteks ini adalah legitimasi uh, ideologis dari Megawati. Anda melihat pertarungan head to head antara Megawati dan Jokowi dalam konteks legitimasi itu seperti apa? Pertama saya ingin menegaskan bahwa sebenarnya kalau kita bicara soal legitimasi dari sisi karisma, popularitas, memang ada penurunan signifikan pada diri Jokowi setelah dia tidak jadi presiden, satu. Dua, setelah dia tidak punya kendaraan politik yang formal dan firm gitu ya. Sekarang kan semua kekuatan politik yang mencoba dikendarai oleh Jokowi kan abu-abu semua. Sehingga agak tidak terlalu apple to apple untuk membandingkan apa namanya legitimasi pada diri seorang Jokowi yang mengalami penurunan signifikan gitu ya setelah dia tidak punya kendaraan politik di satu sisi, dan yang kedua di sisi yang lain setelah dia tidak menjadi presiden gitu ya. Sementara Megawati kalau kita lihat dari sisi simpatisan apalagi kader PDI Perjuangan pasti tidak akan punya pengaruh yang sangat besar. Misalnya ketika kita lihat statement orang-orang tua di PDI Perjuangan, taruhlah seperti Pandana Baban, itu kan keluar dari partai dengan catatan yang buruk, pengkhianatan dan seterusnya, itu akan membawa karma pada yang bersangkutan. Itu kan bentuk nyata bahwa karisma tradisional pada seorang Megawati itu pada bagian itu sungguhnya tidak tergantikan gitu, Bung Ali. Sindiran Jokowi bahwa PDIP adalah partai perorangan, kita bisa menafsirkan bahwa itu menjadi serangan spesifik pada Megawati karena artinya PDIP diposisikan oleh Jokowi sebagai terlalu terpusat atau terlalu otoriter. Nah, ini menarik bahwa Jokowi secara terbuka, meskipun dalam bahasa yang sangat simbolik, itu dia ingin menyerang langsung pada Megawati. Kira-kira apa targetnya itu? Ketika dia mengatakan bahwa otoritas partai PD Perjuangan dalam konteks ini itu melekat pada perorangan sehingga dia bisa menentukan seorang dipecat atau tidak dipecat gitu ya, dengan cara apa dipecat dan dengan cara apa tidak dipecat misalnya, itu kan sesungguhnya menunjukkan bahwa Jokowi sedang menyerang Mega secara pribadi dalam konteks itu, dan itu pilihan yang agak tidak apa namanya ya, agak tidak punya legitimasi logis sebenarnya bagi seorang Joko Widodo. Itu hanya akan dinilai oleh publik sebagai bagian yang apa namanya mempertebal ya penilaian bahwa dia orang yang
berkhianat, bahwa dia orang yang tidak berterima kasih dan seterusnya. Dan kalau kita cek gitu ya, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Jokowi itu tidak pernah apa namanya dengan yang dia lakukan dengan memberikan uppercut kepada Megawati itu pasti tidak akan banyak mempengaruhi simpatisan dan apalagi ya kader PDI Perjuangan, dan bahkan menurut saya itu hanya akan mempertebal, membuat apa namanya lebih bold gitu ya, catatan bahwa Jokowi itu orang yang tidak bisa berterima kasih, tidak mampu berterima kasih. Bung Ali. Polemik ini semakin panas, tetapi sesungguhnya kalau kita lihat PDIP memiliki kesempatan untuk mengakhirinya dengan cara secara resmi merilis surat pemecatan pada Jokowi kepada Gibran, sehingga kemudian case close gitu. Tetapi mengapa PDIP memilih untuk tidak melakukan itu? Apa yang sebenarnya dihitung oleh PDIP? Kalau rilis pernyataan terbuka seperti yang dilakukan oleh PDI Perjuangan kepada Effendi Simbolon misalnya, kemudian itu dilakukan juga pada Jokowi, apakah polemik seperti ini akan segera berakhir? Saya tidak yakin juga gitu ya, karena pada dasarnya pada diri Jokowi itu kan ada bukan hanya dia yang menjadi presiden dan kemudian keluar dari partai, tapi ada berlipat-lipat saya kira lapis ya persoalan yang melekat pada dirinya, itu juga berdampak pada perbincangan publik hari ini. Misalnya dia tentu saja berkaitan langsung dengan Gibran, dia pasti berkaitan langsung dengan ketua umum PSI gitu ya. Tapi jangan lupa dia juga berkaitan dengan Prabowo gitu ya. Jadi kalau pemecatan itu dilakukan secara terbuka oleh PDI Perjuangan, saya tidak yakin isunya akan selesai, perseteruannya akan usai, apalagi perseteruan politik di mana di dalam PDI Perjuangan sendiri sebenarnya ada faksi yang masih diam-diam seperti yang tadi saya sebut, faksinya Puan, dia wait and see, dan kan ada momentum politik pada PDI Perjuangan di Kongres tahun depan yang itu pasti akan menjadi semacam battleground lain yang pada akhirnya akan menjelaskan bagaimana sebenarnya posisi PDI Perjuangan versus Jokowi. Begitu Bung Ali. Jadi intinya bahwa kisah perseteruan ini masih akan terjadi apapun yang dilakukan oleh PDIP secara kelembagaan gitu ya. Ya, barangkali ya catatan apakah ini akan berakhir? Ya berakhir kalau dinasti politiknya Jokowi, klan Solo ini dengan seluruh jejaring kekuasaannya itu berakhir gitu. Kalau masih, saya kira masih akan terus itu dikaitkan antara perseteruan antara Jokowi Dodo dengan PDI Perjuangan. Begitu Bung Ali. Bung Ali, terima kasih perbincangannya. Kita akan membincang kita akan membincang topik-topik yang lain di waktu yang akan datang. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.